Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Selanjutnya kami akan membagikan alur cerita kelanjutan dari episode 213. Secara resmi belum ada informasi judul episode 214. Namun kita akan membahas manga chapter 47 tentunya. Jika nanti ada perubahan di versi anime, akan kami kabarkan di video selanjutnya. Cerita ini kelanjutan dari Jigen mode Otsutsuki yang terbakar oleh api gunung berapi, dan dia tidak bisa menyerap api alam tersebut. Diawali kobaran api gunung berapi yang cukup besar. Kemudian Boruto di sini berkomentar, "Maksudku itu api yang hebat, tapi dia tinggal menyerapnya dengan karma kan?" Kemudian Kawaki menjawab, "Tidak, api itu tidak diciptakan dari cakra, itu api alami. Jigen tidak bisa menyerapnya." Tampak di sini Boruto terkejut. Kashin Koji tampak mengamati di sini, dan kobaran api itu semakin kecil. Di sini Naruto terkejut dan melihat api yang membakar Jigen mengecil. Kemudian Kawaki menjawab, "Tidak mungkin." Selain itu Boruto berkomentar, "Sepertinya dia menyerapnya." Kemudian Sasuke berkata, "Tidak, dia menyusutkan apinya. Dia membuat apinya menjadi lebih kecil dengan memakai kemampuan khususnya." Di sini Jigen tampak merasa kesal dengan api gunung berapi itu. Kemudian Amado berkomentar, "Sukunai Kona adalah jutsu rahasia dari Ishiki. Itu bisa menyusutkan hampir semua benda dan mengembalikannya seketika itu juga, kecuali benda hidup. Dia bisa menyusutkan dirinya, tapi tidak dengan makhluk lain. Tapi selain itu, semuanya bisa, bahkan juga api." Kemudian Shikamaru berkomentar, "Jutsunya sederhana, tapi sangat mengerikan. Jadi, bagaimana cara pria bertopeng itu melawannya?" Kemudian Amado menjawab, "Tentu saja kami sudah mengantisipasi semua ini. Karena itulah kami ingin menyerangnya sekarang." Tampak panel Jigen mengecilkan api, namun benda hitam di perut Jigen mulai retak. Retakan semakin besar di perut Jigen, dan Jigen merasa kewalahan. Tampak di sini Sasuke terkejut, dan Kashin Koji tetap mengamati. Jigen yang kewalahan berkata di pikirannya, "Tubuh Jigen sudah mencapai batasnya. Tubuh ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Cakra yang tersisa juga tinggal sedikit." Benar saja api gunung berapi semakin besar. Dia gagal menyusutkannya dan api itu semakin membara. Kemudian Naruto berkata, "Apa yang terjadi? Dia mulai terbakar lagi." Amado menjawab, "Dia baru saja pulih dari pertarungan melawan kalian berdua. Jadi mustahil baginya untuk terus menyusutkan api yang berasal dari gunung berapi tersebut." Dan benar saja api itu semakin membara, dan Jigen sudah tidak terlihat lagi. Tampak Kashin Koji masih mengamati dari jauh di sini. Boruto, Kawaki, dan Sumire mengamati, dan Naruto berkata, "Seakan tiba-tiba berakhir. Apakah ini cara untuk membunuh Otsutsuki?" Kemudian Sasuke berkata kepada Naruto, "Kau ini dari tadi menyimak atau tidak? Kau masih saja bodoh. Kau tidak dengar tadi, dia masih punya karma." Di sini Boruto terdiam, dan Sasuke melanjutkan, "Selama mereka masih punya karma, Otsutsuki tidak akan mati. Mereka akan terus bangkit." Naruto terdiam di sini. Kemudian Sasuke melanjutkan lagi, "Otsutsuki Shiki saat ini dia punya Jigen dan Kawaki, dua wadah yang sudah ditanam karma. Dalam waktu dekat, dia bisa kembali hidup." Tampak Boruto dan Kawaki terkejut di sini. Kemudian Sasuke berkata, "Apa itu benar, Amado? Berdasarkan penjelasanmu, dan sekarang kau akan memberitahu kami cara mengalahkannya, bukan? Mengingat fakta dari itu, benar?" Kemudian Amado menjawab, "Itu benar, Sasuke. Kau memiliki pemahaman yang sangat bagus." Kemudian Sasuke berkata, "Kau juga bilang barusan, jika Ishiki lahir kembali di tubuh Kawaki, yang lebih cocok dari tubuh Jigen, kita tidak akan bisa mengalahkan dia. Dan itu akan menjadi akhir dunia. Tapi itu tidak masuk akal. Jika Jigen mati bersama Ishiki, sisa wadahnya hanya tinggal Kawaki." Boruto tampak terkejut di sini. Sasuke berkata lagi, "Kita akan masuk ke dalam jebakan Ishiki. Benar begitu bukan, Amado?" Di sini tampak Amado terdiam sesaat. Kemudian Shikamaru marah dan berkata, "Sialan, jangan bilang semua ini sudah diatur untuk Ishiki dari awal." Kemudian Kawaki yang berada di luar mulai memasuki ruangan. Dia berusaha menyerang Amado di sini. Benar saja serangan itu menyerupai akar, dan Sasuke telah memotong serangan akar dari Kawaki. Naruto di sini terkejut karena Kawaki berusaha menyerang Amado.
Kemudian Boruto berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Naruto menghampiri Kawaki dan berkata, "Kawaki, sudah aku bilang jangan masuk sini." Di sini tampak Kawaki kesakitan. Kemudian Amado memandangi Kawaki di sini. Amado berkata, "Lama tidak berjumpa Kawaki. Kau terlihat sehat." Kemudian Kawaki menjawab, "Amado sialan, apa yang kau rencanakan?" Amado menjawab, "Aku tidak suka dituduh begitu. Ini cuma salah paham karena ini rumit. Biarkan aku selesai menjelaskannya dulu, dan aku akan tahu apa yang aku maksud." Kemudian Shikamaru berkata, "Cepat katakan, singkat dan padat agar kami bisa mengerti." Kemudian Amado menjawab, "Jigen sebentar lagi akan terbakar sampai mati bersama dengan Ishiki. Saat Otsutsuki mati, pemindahan akan otomatis menuju ke wadah lain. Bahkan Ishiki sendiri tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah aturan ketat dari Karma. Dan meski Jigen dan Kawaki adalah wadah Ishiki, Karma Jigen telah memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan ekstrak. Jadi Jigen sudah siap untuk menjadi wadah Ishiki kapan saja. Sekarang kan Kawaki masih belum menyelesaikan prosesnya. Itu mirip seperti Boruto, prosesnya masih belum selesai untuk saat ini. Singkatnya, dia belum bisa dipakai sebagai wadah." Tampak Boruto dan Kawaki terkejut di sini. Kemudian Shikamaru menjawab, "Jadi maksudmu, jika Jigen mati sekarang, Kawaki belum bisa dipakai sekarang. Artinya Ishiki tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Setidaknya sampai Kawaki sudah siap sepenuhnya menjadi wadah yang layak." Kemudian Boruto berkata, "Tunggu dulu. Jangan bilang kau mau membunuh Kawaki sebelum itu terjadi." Tampak di sini Kawaki dan Naruto terdiam. Amado kemudian melanjutkan, "Ya, itu juga salah satu pilihan." Kemudian Naruto berkata, "Itu tidak lucu. Aku tidak akan mengizinkan hal itu." Kemudian Amado menjawab, "Tenanglah, ini masalah waktu. Kembali ke topik." Lalu tampak mereka semua kembali fokus kepada layar proyektor. Amado berkata, "Lihat itu baik-baik. Otsutsuki akan segera menunjukkan wujud sejatinya." Naruto berkata, "Apa?" Kemudian Kashin Koji memperhatikan api itu. Benar saja api itu mulai padam. Kemudian Shikamaru menjawab, "Ishiki bangkit." Naruto berkata, "Tapi bagaimana bisa? Bukankah Jigen sudah mati?" Kemudian Amado menjawab, "Benar, dia sudah mati secara medis, tapi tidak sebagai wadah Otsutsuki. Tidak peduli meski itu mayat yang hangus terbakar, selama itu adalah tubuh yang mengandung karma. Tubuh itu masih cukup berfungsi sebagai wadah reinkarnasi." Tampak di sini Sasuke dan Naruto terkejut. Kemudian Amado berkata, "Kawaki, aku senang kau ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dengan mataku sendiri. Fenomena itu akan terjadi pada tubuhmu." Benar saja Kawaki merasa kesakitan, dan dia melihat ke Karma di tangan kirinya. Kemudian Naruto berkata, "Ada apa Kawaki?" Sasuke tampak terdiam di sini. Tiba-tiba Karma di tubuh Kawaki menyebar, dan Kawaki merasa kesakitan di sini. Kemudian Shikamaru berkomentar, "Karmanya, apa yang terjadi?" Boruto berkata, "Hei Kawaki, apa kau baik-baik saja?" Di sini tampak karma Kawaki menyebar, tapi karma Boruto tidak menyebar. Boruto kemudian menghampiri Amado dan berkata, "Apa itu tadi? Apa yang terjadi padanya?" Sasuke menjawab, "Hentikan Boruto." Amado berkata, "Apa kau keberatan untuk diam sedikit? Aku juga baru pertama kali melihat ini." Tampak Kawaki berteriak kesakitan. Kemudian tiba-tiba karma Kawaki menghilang. Di sini tampak Naruto dan Sasuke terkejut, dan Kawaki tiba-tiba pingsan. Kemudian Boruto menghampiri Kawaki dan berkata, "Woi Kawaki, apa kau bisa dengar? Bangunlah." Kemudian Amado berkata, "Bukan hanya amukan karmanya yang berhenti, coba lihat telapak tangannya." Di sini tampak Boruto melihat tangan kiri Kawaki. Benar saja karma sudah menghilang. Boruto kemudian berkata, "Karmanya menghilang." Tampak di sini Boruto, Sasuke, dan Naruto terkejut, dan mereka kembali memperhatikan layar proyektor. Koji yang berada di atas tiang, dia memperhatikan Ishiki. Kemudian dia berkata, "Seluruh api itu menyusut dalam sekejap. Kekuatan yang sangat mengerikan." Akhirnya dia menampakkan wujudnya. Benar saja semua api itu menyusut, dan tampak sosok bayangan muncul. Kemudian Naruto berkata, "Hei Amado, jelaskan apa yang terjadi." Amado berkata, "Sepertinya reinkarnasi Ishiki sudah selesai. Dia memakai tubuh Jigen." Kemudian Sasuke berkata, "Jadi begitu, tapi kenapa sesuatu yang aneh terjadi pada karma Kawaki di saat yang sama? Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Bagaimana bisa ini berkaitan dengan reinkarnasi Ishiki?" Kemudian Amado menjawab, "Jelas ini bukanlah kebetulan. Ketika seorang Otsutsuki bereinkarnasi memakai sebuah wadah, seluruh karma yang sudah ditanamkan di wadah lain akan lenyap seketika. Di saat yang sama, tidak peduli berapa banyak wadah yang ada."
Aku rasa ini semacam fitur yang menjaga agar tidak terjadi resiko duplikasi dari pribadi yang sama. Tapi apapun itu, intinya sekarang adalah dia tidak lagi memiliki satu wadah pun untuk reinkarnasi selanjutnya. Apa kalian paham apa maksudnya itu? Benar, saat ini tidak mustahil untuk membunuh seorang Otsutsuki yang abadi untuk selamanya. Kemudian panel di markas Kara. Tampak Otsutsuki Shiki sudah bangkit sepenuhnya. Tampak di sini mata kanan adalah mata Eggpad dan mata kirinya adalah Byakugan. Kemudian Kashin Koji berkata, "Akhirnya kita bertemu, Otsutsuki Shiki." Kemudian dengan mata kanannya, dia mengecilkan tiang yang dihinggapi Kashin Koji. Benar saja semua tiang di sana dikecilkan, hanya dengan melihatnya saja. Kashin Koji tampak terkejut karena semua tiang dikecilkan oleh mata kanan Ishiki. Semua benda dikecilkan di sini dan benda-benda itu diterbangkan ke angkasa. Termasuk juga kata pengawas dari Kashin Koji. Kata itu terbang ke angkasa dan siaran langsung di Konoha terputus. Kemudian Shikamaru berkata, "Gambarnya hilang." Amado menjawab, "Sepertinya kata pengintai itu sudah tamat." Dan Naruto berkata, "Apakah Kashin Koji baik-baik saja?" Di sini tampak Naruto mengkhawatirkan Kashin Koji. Amado berkata, "Rencananya sebagian besar membuahkan hasil. Kami sukses menyeret Ishiki keluar dari tubuh Jigen. Koji sudah melakukan tugasnya." Naruto berkata, "Apa maksudmu dia tidak akan selamat?" Amado menjawab, "Itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana ini. Kami tidak akan melakukan sejauh ini kalau Ishiki memang mudah dibunuh." Kemudian Naruto menjawab, "Aku tidak yakin, tapi aku tidak bisa menghilangkan firasat bahwa dia sedang bertarung dengan Ishiki, seakan dia benar-benar ingin mengalahkannya. Apa kau sudah menjelaskan langsung padanya bahwa misinya adalah tiket menuju kematian?" Kemudian Amado menjawab, "Apa maksudmu? Dan kenapa kau harus peduli?" Kemudian Naruto menjawab, "Aku juga tidak tahu. Kenapa aku sangat khawatir padanya." Kemudian panel di markas Kara. Kashin Koji tampak memandangi Ishiki di sini. Kashin Koji berkata di pikirannya, dia menyusutkan apa saja yang ada di depan matanya. Apa dia berencana menghancurkan seluruh tempat ini? Di sini tampak Ishiki masih diam. Dia memandangi topeng dari Kashin Koji. Benar saja topeng Kashin Koji mulai retak dari kekuatan Ishiki. Kemudian Ishiki berkata, "Semua gen, semua orang memiliki takdir yang sudah ditentukan." Tampak retakan di topeng Koji semakin banyak. Ishiki melanjutkan perkataannya, "Pria itu memiliki takdir yang kuat, sebuah bintang perubahan." Tampak di sini topeng Koji hancur dan topeng itu berjatuhan di lantai. Kemudian Ishiki melanjutkan perkataannya, "Sekarang aku paham kenapa Amado ingin berpegang teguh padanya, kepada takdir yang perkasa dari orang itu, kepada perubahan yang sangat kecil kemungkinannya." Kashin Koji yang merupakan cloning dari salah satu dari 3 Sennin legendaris, yaitu Jiraiya. Kau yang akan mati di sini adalah hal yang sudah ditakdirkan di dalam genmu. Panel terakhir ditunjukkan Kashin Koji tanpa topeng. Dia terlihat mirip Jiraiya yang masih muda. Itu adalah akhir dari chapter ini. Saksikan kelanjutannya hanya di Awan Kai News. Video berikutnya adalah teori. Jika kalian tidak suka teori, silahkan lewati video ini dan saksikan berita lainnya hanya di Awan Kai News. Jika kita tahu sosok Naruto dan Sasuke kehilangan sebagian kemampuan mereka. Naruto telah kehilangan Kurama, di mana Kurama berkorban seperti Minato dan Kushina, yang mereka dahulunya juga berkorban. Kurama bagaikan menebus kesalahannya dahulu untuk melindungi Naruto. Tentu pengorbanan Kurama tidak sia-sia, karena Naruto masihlah dibutuhkan Konoha dan dunia shinobi. Selain Naruto, tentu Sasuke juga telah kehilangan Rinnegan-nya. Rinnegan Tomoe yang sangat legendaris hancur karena perbuatan Borushiki. Tentu Borushiki sangat merasa terancam dengan kemampuan mata Rinnegan Sasuke. Lalu apa saja kemampuan mata Rinnegan Sasuke yang sering digunakan antara lain? 1. Jutsu Ame no Tejikara. Ame no Tejikara ini cukup sering dipakai oleh Sasuke dalam setiap pertarungan. Jutsu ini membuatnya dapat bertukar lokasi dengan cepat dan tanpa perantara. Kamu mungkin tahu jurus milik Hokage keempat, yaitu Hiraishin. Pada teknik Hokage keempat, dia memerlukan perantara atau katalis supaya bisa berpindah tempat. Namun, hal ini membuat musuh bisa melihat arah pergerakannya. Sedangkan Jutsu Ame no Tejikara itu tidak memerlukan katalis, sehingga sulit untuk diprediksi akan pindah kemana dirinya. Bahkan jutsu milik Sasuke ini bisa juga membuatnya bertukar momentum. Hal ini jelas menguntungkannya ketika melawan musuh.
2. Melakukan perjalanan antar dimensi. Sebenarnya tidak hanya Sasuke pemilik Rinnegan yang bisa melakukan perjalanan dimensi. Obito bisa melakukannya. Sasuke ini mampu ke berbagai dimensi. Dia bisa melakukan dengan mudah, seperti membuka pintu rumah biasa. Bahkan aksi di anime Boruto cukup mengejutkan, karena bisa membuka portal lebih lama dari biasanya. 3. Tetap bisa melihat sebuah kejadian, meskipun dalam distorsi waktu. Apabila kamu membaca manga Boruto, kamu akan tahu bahwa Sasuke ini bisa melihat Boruto yang berbicara dengan Momoshiki. Padahal saat itu ruang dan waktu telah dihentikan. Jika kemampuannya sekuat itu, bisa saja Sasuke sebenarnya bisa melepaskan diri dari penghentian waktu. 4. Rin-Tensei no Jutsu. Rinnegan juga memiliki kemampuan untuk bisa membangkitkan kembali mereka yang sudah mati. Mungkin karena inilah Rinnegan disebut sebagai dojutsu pengendali kehidupan dan kematian seseorang. Sama dengan kekuatan Six Pack, Rinnegan juga memberikan penggunanya kemampuan spesial seperti Mangekyo Sharingan. 5. Chibaku Tensei. Chibaku Tensei adalah teknik khusus yang dikembangkan oleh Rikudo Senin dengan Tendo. Pertama, pengguna membuat bola hitam gelap sebagai pusat gravitasi yang ketika dilemparkan ke langit akan menarik benda dari segala arah dan menarik mereka ke sekeliling pusat bola hitam. Tanah di sekitarnya termasuk hutan dan pegunungan akan dikumpulkan ke dalam satu titik. Benda-benda itu akan menumpuk di atas satu sama lain sampai menciptakan sebuah bola besar. Sebuah kawah besar akan tersisa di mana tanah diambil. Selain 5 poin tadi, masih banyak kemampuan dari mata Rinnegan Sasuke. Kami akan membahas kemampuan Rinnegan lainnya di video berbeda. Dari banyaknya kelebihan Rinnegan, tidak heran Momoshiki menargetkan mata Sasuke. Karena selama pertarungan, mata Rinnegan Sasuke berperan besar dalam pertarungannya. Namun selain kekuatan Rinnegan, Sasuke memiliki kemampuan deduksi tinggi. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum, atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan kemampuan ini, Sasuke mampu mengalahkan musuh dengan kekuatan di atas dirinya sekalipun. Tapi tentu saja kemampuan deduksi ini harus didukung dengan kekuatan yang memadai. Jadi, kehilangan mata Rinnegan tentu akan mempengaruhi kekuatan bertarung dari Sasuke nantinya. Sasuke harus melakukan strategi lain agar bisa menaklukkan kode Eida dan Daemon tentunya. Namun ada beberapa teori bagaimana Sasuke akan mempersiapkan mata kirinya untuk persiapan melawan kode. 1. Dojutsu simpanan Orochimaru. Seperti yang kita tahu, bahwa Orochimaru sangat tidak terduga. Kita tidak tahu apa yang dia miliki. Misalkan saja, bahkan dia mempunyai sel Hashirama di markas rahasianya. Kita tidak tahu apakah dia menyimpan mata lain atau tidak. Jika Orochimaru menyimpan mata dojutsu khusus, tentu ini akan bisa dimanfaatkan oleh Sasuke dan menjadi kemampuan baru Sasuke untuk mengalahkan ancaman baru. 2. Senjata ninja ilmiah. Mata senjata ninja ilmiah sangat familiar bagi organisasi Kara. Jika benar mata Eida dan Daemon adalah ciptaan dari Amado, kemungkinan Amado juga bisa memberikan mata ilmiah kepada Sasuke. Mata Amado sendiri tentu mempunyai mata modifikasi, sehingga kode akan sulit membuka segel kekuatan dalam dirinya. Sasuke yang menyadari bahwa senjata ilmiah sangat bermanfaat. Sempat Sasuke menggunakan bom asap dan kunai dari penemuan Katasuke. Tentu Sasuke tidak akan menolak hal ini, mengingat itu demi melindungi desa Konoha dan dunia shinobi. Jika benar terjadi, mungkin Amado menciptakan mata dengan kekuatan gabungan dari semua mata yang dia ciptakan selama ini. 3. Dojutsu langka. Jika mata Eida dan Daemon nyatanya bukan buatan atau senjata ilmiah, dan dojutsu itu adalah mata alami, tentu bisa jadi Amado menyimpan dojutsu langka yang belum pernah kita duga. Dojutsu baru yang akan menjadi ciri khas Sasuke akan dimiliki spesial di serial Boruto ini. 4. Tanpa mata kiri. Jika Sasuke memaksakan bertarung, tentu dia akan bertarung menggunakan mata kanannya saja, yaitu Eternal Mangekyo Sharingan. Tentu kemampuan mata itu tidak bisa dianggap remeh. Dia akan bisa mengikuti pergerakan dari kode. Namun diprediksi Sasuke akan kewalahan jika tanpa mata kirinya. Mengingat bahkan Amado saja mengatakan bahwa Naruto mungkin tidak akan bisa mengalahkan kode jika 1 lawan 1. Jadi kuncinya adalah kerja sama tim.
dari Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki nantinya. 4 poin itu adalah versi Awan Kai News. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa mata kanan Sasuke bisa dikembangkan menjadi Rinnegan dengan cara menanamkan sel dari Hashirama. Namun tentu teori mengenai itu sudah banyak dibahas, dan kita kali ini hanya membahas teori terbaru yang tidak berkaitan dengan serial Naruto terdahulunya. Karena era Boruto adalah era baru, era teknologi dan bermunculan dojutsu baru. Itulah pembahasan dari kami, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.